Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 13, kelompok terakhir, yaitu yang pertama ada Velia Doralita dengan NIM 1913-10-90, dan yang kedua Nadia Ayu 1913-10-99, dan yang ketiga Wahyu Santoso 1913-10-22 dengan materi Implementation and Benefit of Activity Based Costing atau EBC. Dan pengertian EBC dan biaya produk. Untuk EBC atau Activity Based Costing adalah metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Dan yang kedua, biaya produk ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi dengan definisinya, yaitu dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar mengenai manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contohnya, manajemen tertarik pada analisis profitabilitas strategis. Untuk mendukung tujuan ini, manajemen membutuhkan informasi mengenai semua penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan produk. Dan selanjutnya yaitu pengertian biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari pemberian biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan bahan mentah. Untuk rumusnya biaya per unit yaitu biaya total dibagi jumlah unit produksi. Selanjutnya, pentingnya penentuan biaya per unit produk. Manajemen perlu menentukan biaya per unit produk untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat strategis maupun taktis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dasar penentuan harga. Jika manajemen mengetahui biaya produksinya, maka mereka akan dapat menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, dasar pembuatan keputusan. Jika manajemen mengetahui biaya produksi sebuah produk, maka mereka dapat membandingkannya dengan harga jual produk bersaing. Berdasarkan hal tersebut, manajer akan dapat menentukan apakah sebaiknya produk dihentikan produksinya atau dapat terus dilanjutkan. Manfaat dari sistem ABC. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua, pembuatan keputusannya lebih baik. Yang ketiga, perbaikan proses atau proses improvement. Yang keempat, estimasi biaya. Yang kelima, penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Keterbatasan yang terdapat dalam sistem ABC. Yang pertama, alokasi. Tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Yang kedua, pengabaian biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi oleh sistem ABC cenderung tidak memuaskan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa, seperti biaya untuk aktivitas pemasaran, riset, periklanan, pengembangan, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya dan waktu. Salah satu kendala dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi ABC. Kelebihan sistem ABC adalah yang pertama, biaya produk yang lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun industri jasa lainnya, khususnya jika memiliki proporsi biaya overhead pabrik yang lebih besar. Biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. Dan yang kedua, sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut dengan lebih baik, berfokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah, yang pada akhirnya dapat melakukan efisiensi dan akhirnya menurunkan biaya. Dan yang ketiga, sistem ABC mengakui kompleksitas dari diversitas proses produksi modern yang banyak berdasarkan transaksi atau transaction based, terutama perusahaan, jasa, dan manufaktur berteknologi tinggi. Dengan menggunakan banyak pemicu biaya, multiple cost drivers, sistem ABC juga memberikan perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Dan yang terakhir, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya, baik itu proses, pelanggan, area tanggung jawab manajerial, dan juga biaya produk. Kekurangan dari sistem ABC. Walaupun penerapan sistem ABC memiliki banyak keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biayanya dengan mudah. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Misalnya, biaya keamanan pabrik merupakan contoh dari sustaining level ketika membebankan hal tersebut. Pada objek biaya yang berupa produk,
maka mungkin digunakan pendekatan yang arbiter, seperti berdasarkan jumlah jam kerja, tenaga kerja, dengan alasan semakin lama proses produksi, maka membutuhkan jasa keamanan semakin besar.